Sahabat Excellent, kembali lagi bersama kami Smart Teaching. Bersama tamu istimewa adalah Bapak Marzuki. Kalau tadi ternyata ada sesuatu hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh anak-anak murid untuk memajukan dalam bidang pendidikan mereka yang ternyata mempunyai makna filosofis yang dalam. Nah, Pak Marzuki tadi sempat bercerita bahwa Pak Marzuki melakukan hal yang sederhana dengan cara mengajari anak murid untuk menanam buah tekoka, tapi buahnya terong. Tomat dan lenca. Tomat dan lenca. Berapa banyak Pak Marzuki jadinya? Jadi Buah tekoka berbuah tomat, terong, lenca. ya dalam satu batang tekoka. Dalam satu batang tekoka, sahabat Excellent. Dalam satu batang tekoka buahnya bisa banyak. Dan ternyata ini mengandung makna filosofis yang dalam. Pak Marzuki, sebetulnya apa yang mau Pak Marzuki ajarkan sama anak-anak? Bahwa satu batang tekoka itu bisa berbuah banyak. Ya. Saya ingin anak itu menemukan apa yang dia cari dalam dirinya. Dia belajar dari dengan sendiri, menyambung pohon tekoka, kemudian dia melihat sendiri, dia lakukan sendiri, melihat sendiri, dan akhirnya juga menikmati sendiri. Ternyata pohon tekokak saja bisa berbuah terong, tomat, atau lenca. Ini artinya, walaupun kita hidup di desa, Pak Agung, walaupun kita anak tukang beca, anak tukang petani, anak orang yang nganggur, bisa saja dia menjadi orang besar, bisa saja dia menjadi camat, menjadi guru, menjadi kepala desa, apabila sambungan pendidikannya itu betul. Oke. Jadi inilah yang menggugah agar mereka itu termotivasi untuk belajar dan belajar sepanjang hayat. Dan ternyata anak-anak bisa menemukan Melakukan ini itu dalam dirinya dalam proses yang sangat sederhana. Inilah yang saya ingin berikan kepada anak-anak, dan anak betul-betul meyakini bahwa filosofis yang ditemukan dengan hasil sederhana tadi bukan dari saya, Pak Marzuki, atau dari siapa-siapa, tapi dia yang membuat. Dari anak-anak itu sendiri. Ya, ternyata sekarang anak-anak yang pernah belajar bersama saya tentang itu, dia selalu datang ketika lebaran, dia selalu ujuk terima kasih Pak Marzuki, sangat luar biasa. Itu kata mereka. Iya, Pak Marzuki, ini menarik. Artinya bagi seorang pengajar atau bagi seorang guru, ini harus bisa mengajak anak murid untuk menemukan potensi dirinya sendiri. Ya. Jadi bukan gurunya yang menekan anaknya sehingga memaksakan bahwa kamu harus punya potensi ini loh. Bukan seperti itu ya Pak Marzuki ya. Oke. Nah, bagaimana caranya Pak Marzuki? Oh, ini kan Pak Marzuki mesti harus punya pengikut ya, harus punya pengikut untuk mengatakan hal-hal yang sangat istimewa ini. Pak Marzuki akan mulai dari mana? Saya begini, selain saya menjadi kepala UPTD, saya buat yayasan di bidang yang bergerak di bidang pendidikan. Yang dulu pernah Pak Agung datang, ketika itu masih gubuk sekali dan muridnya masih sangat sedikit, tapi sekarang sudah 185. 185. Oh, murid saya. Kemajuan yang sangat luar biasa. Saya cuma manage teman-teman guru yang baru yang honor di situ. Saya berikan cara-cara pembelajaran kembali kepada alam dengan trik-trik dan dikembangkan sendiri. Oh, oke. Sampai sekarang pun kemarin sudah dicobakan bagaimana anak belajar bermakna, tanam bayam, tanam pohon-pohon pelindung semacam ini, itu banyak sekali. Nah, dari tanam bayam itu mereka yang nanam, yang merawat, kemudian memanen, dan akhirnya dia jualkan juga. Bagaimana supaya menjualkan itu supaya untung? Ya tentu membelinya itu, yang belinya itu guru-gurunya, supaya mudah. Gitu kan. Jadi dia beratraksi di situ, bermain peran. Pernah jadi petaninya, jadi pedagangnya, dan akhirnya bagaimana pedagang supaya jadi untung. Oke. Inilah pembelajaran yang bermakna menurut saya. Ya, dan anak-anak ini mempraktekkan secara langsung dari semua proses tersebut. Nah, Pak Marzuki, kalau kita lihat dari kurikulum di Indonesia sekarang, apalagi ada penerapan kurikulum baru nih Pak Marzuki. Nah, dengan apa yang mau Pak Marzuki lontarkan terhadap ide-ide yang sangat istimewa tadi, bagaimana menurut Pak Marzuki? Kalau menurut saya memang di situ pun sudah dikatakan ada sedikit kebebasan untuk satuan-satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Nah, karenanya sekarang tinggal bagaimana menyadarkan kepala-kepala sekolah yang sebagai satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang memang sudah baik menurut saya di kurikulum yang 2013 ini. Tinggal kemauan saya kepala sekolah mengembangkan, yang saya maksud adalah harus dibuat program ataupun kurikulum tambahan yang namanya kurikulum proyek. Misalnya itu tadi kan menyambung itu tidak sehari itu jadi, kan itu berbulan-bulan, perlu waktu dan schedule yang lain. Nah, inilah dan kurikulum tambahan tadi menurut Pak Marzuki itu wajib dilakukan oleh setiap sekolah.
Kalau saya pikir ini adalah baik ya untuk dikembangkan, Ya. karena biarpun bagaimana pembelajaran ini harus bermakna dan harus mempunyai karakter, gitu sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Oke, Pak Marzuki. Kalau tentang kualitas guru sendiri, tentu saja kita bicara bahwa Pak Marzuki berada dalam satu daerahnya Pak Marzuki. Iya, iya. Kualitas guru perlu ditingkatkan nggak Pak Marzuki? Saya pikir ini sangat perlu sekali. Sangat perlu sekali. Karena banyak guru yang sampai sehari ini terjebak pada rutinitas saja. Dia hanya datang, kemudian ngisi absen, ngasih pelajaran itu langsung pakai buku, anak suruh mencatat, kemudian dia main SMS. Ini sering terjadi. Ini yang saya tidak suka juga. Oke. Ya, ini artinya ini dibenahi bagaimana caranya guru-guru itu harus mencintai pekerjaannya. Karena dengan rasa cinta ini bisa menembus apapun juga menurut saya. Oke. Nah, Pak Marzuki, agar lebih banyak sahabat excellent yang termotivasi, kemudian mereka terinspirasi dengan ide-ide dari Pak Marzuki, sekarang harapan apa yang ingin Pak Marzuki sampaikan kepada sahabat excellent atau tips-tips yang singkat untuk mereka? Silakan Pak Marzuki. Sahabat excellent, saya hanya sederhana saja. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, maka yang pertama kali adalah tumbuhkan di hati kita adalah rasa cinta. Karena dengan rasa cinta, apapun bisa kita raih. Bahkan tidak ada masalah kalau kita semuanya menimbulkan rasa cinta ini. Oke, sebenarnya seperti itu. Oke, Pak Marzuki, terima kasih banyak. Sahabat excellent, satu pesan yang singkat dan mempunyai makna yang luas, yaitu cinta. Ternyata dalam dunia pendidikan, cinta itu juga diperlukan untuk perkembangannya. Bukan hanya bagi gurunya, tetapi juga bagi muridnya. Apabila seorang guru sudah menemukan cinta, tentu saja dia akan menulari muridnya dengan rasa cinta. Seorang murid yang sudah tertular dengan rasa cinta, dia akan bisa mengembangkan dirinya dan menularkan cinta-cinta selanjutnya. Akhirnya tentu saja kita akan menjadi Indonesia yang penuh cinta. Sahabat excellent, tentu saja kita akan mulai dari rasa cinta, untuk cinta, dan untuk Indonesia pendidikan yang penuh cinta. Pak Marzuki, terima kasih banyak atas inspirasinya dan untuk sahabat excellent semua. Strive for excellent. Masih banyak Pak Marzuki.